Selamat siang Bapak Ibu. Dalam meditasi ini saya ingin Bapak Ibu ikuti saya kata demi kata supaya Anda bisa merasakan efek dari meditasi ini. Untuk itu duduklah santai, Anda bisa bernafas normal dan Anda bisa buka mata atau tutup mata sesuai dengan pilihan masing-masing. Ikuti kata-kata saya dalam hati atau bisa bersuara, ya. Bapak Ibu sudah siap? Siap ya? Baik. Sekarang saya mengalih perhatian saya ke dalam diri saya. Badan saya rileks, pernafasan saya normal, dan perhatian saya ke dalam diri saya yang internal. Ada apa dalam diri saya yang internal? Ada pikiran, ada emosi, ada feeling, ada sikap, ada pribadi saya. Semua itu pikiran, emosi, feeling, sikap, pribadi, itu semua adalah saya, pribadi saya, milik saya. Apakah saya jiwa? Apakah saya energi hidup? Apakah saya sosok yang tak kelihatan? Saya jiwa abadi. Saya jiwa memiliki pikiran, memiliki emosi, memiliki sikap, memiliki kesadaran, memiliki pribadi. Itulah saya yang tak tampak. Saya jiwa yang hidup, yang tak tampak, yang abadi, ada di dalam badan ini, wadah ini, kendaraan ini. Dan kendaraan ini tidak hidup, tapi karena saya berada di dalam badan ini hidup. Jika saya pergi dari badan ini namanya mayat. Perhatian saya
adalah tertuju kepada saya, jiwa abadi yang tahu, yang berpikir, yang berbicara, yang bertindak melalui badan. Mata ini tidak bisa melihat. Saya jiwa melihat lewat mata. Mayat ada mata, tapi penghuni tidak ada, dan mata itu tidak bisa lihat. Yang melihat adalah jiwa, sosok hidup, sosok energi yang melihat melalui mata. Saya sosok hidup, jiwa mendengar melalui telinga. Saya jiwa berbicara melalui mulut. Saya jiwa bertindak, berlakon melalui badan. Itulah saya, energi hidup yang menghidupi badan dan berlakon dalam sandiwara hidup. Badan dan setiap anggota badan tidak bisa berpikir dan tidak ada pribadi. Badan adalah alat yang dipakai sang jiwa. Sekarang saya sadar betapa pentingnya saya kenali diri saya. Kenapa? Karena jika saya kenali diri saya bisa bertindak dengan baik, dengan positif, dengan wajar melalui badan ini. Saya jiwa penanggung jawab atas semua perbuatan saya. Akibat dari perbuatan itu, saya menerima hasil yang baik atau buruk sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan. Sekarang perhatian saya pada jiwa saya, sosok abadi, sosok tak kelihatan, sosok hidup. Saya jiwa ciptaan Tuhan. Saya tahu dan saya yakin Tuhan adalah
Maha tahu, Maha sempurna, Maha baik, dan Maha bijak. Sayang beliau, kasih beliau, kebijaksanaan beliau pasti akan dicurahkan ke arah saya, ciptaan beliau. Pasti Sang Pencipta menyayangi ciptaan beliau. Dalam keheningan ini, saya jiwa abadi, sosok tak kelihatan, mengingat Tuhan, sosok Maha Kuasa, sosok abadi, sosok energi, energi kosmik, energi spiritual, energi yang maha bijak. Saya mengingat itu, energi mengingat energi. Saya energi kecil mengingat energi besar. Saya ciptaan mengingat pencipta. Ada ingatan, ada koneksi, ada relasi. Dalam keadaan ini, saya merasakan ada strum halus, sinar halus, cahaya halus, energi halus yang mengalir dari beliau yang maha bijak kepada saya, makhluk yang mau menjadi kuat dan bijak. Saya merasakan aliran strum dari Tuhan masuk ke dalam diri saya, jiwa. Saya memvisualisasinya. Saya ingat ini. Saya merasakannya. Dan saya menjadi terfokus, terkonsentrasi, sadar benar. Saya secara internal berada di hadapan Yang Maha Esa. Cahaya beliau, sinar beliau, kasih beliau, kedamaian beliau masuk ke dalam diri saya. Saya menjadi bertambah hening, bertambah fokus,
dan terkonsentrasi. Inilah waktunya saya memberdayakan, memperkuatkan diri saya yang dalam. Kenapa? Karena ketika saya disentuh Tuhan, saya dibantu Tuhan, saya menerima kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih Tuhan. Semua itu menjadi milik saya. Ketika saya menjadi bijak, damai, kasih, saya bisa bertindak dan berlakon dalam badan ini dengan lebih baik. Saya bisa menjadi aktor yang lebih tahu, yang matang, yang ada koneksi dengan Sang Pencipta. Saya ciptaan, ada koneksi dengan Yang Maha Kuasa. Saya jadi yakin pada diri saya, percaya pada diri saya, tahu akan kemampuan saya, dan saya bisa bertindak dengan yakin, tegas, dan positif. Andai kata saya melakukan kesalahan, saya tidak menghakimi diri saya tidak benci diri saya tidak menolak diri saya, karena saya tetap saya, dan saya mampu belajar dari kesalahan. Saya mampu belajar dari kesalahan dan memperbaiki perbuatan saya di waktu-waktu akan datang. Hidup ini adalah satu sekolah untuk meraih pengalaman, sekolah untuk belajar, sekolah untuk meningkatkan prestasi, sekolah untuk menjadi matang, bijak. Inilah tujuan hidup saya, bagi saya secara internal. Saya sadar saya penghuni dalam badan fisik. Badan fisik ini yang sementara. Saya sangat sayang badan ini, dan saya tidak ingin melakukan kesalahan apapun melalui pikiran,
kata-kata, perbuatan, dan interaksi dengan orang lain. Kebijaksanaan saya, kematangan saya, kedewasaan saya, kasih dan damai saya, kepositifan saya bisa dilihat, bisa dinilai, bisa diketahui dari segala perbuatan yang saya lakukan. Orang lain bisa tahu saya sosok seperti apakah dari tingkah laku saya. Saya yang internal, yang berlakon secara eksternal, menunjukkan kepada dunia dan orang di sana, saya jiwa seperti apa. Sekarang dalam meditasi ini, saya memberitahu diri saya sendiri, dan saya juga berjanji kepada Tuhan, Pencipta saya yang Maha Agung, bahwa saya akan belajar hidup sebagai manusia yang ada sifat pri kemanusiaan. Saya buang jauh-jauh dari diri saya segala macam amarah. Saya buang jauh-jauh dari diri saya segala macam serakah, segala macam ego, segala macam korupsi, karena semua itu akan membuat saya jiwa derita dan badan ini berpenyakit. Saya sadar akan itu, dan saya harus membuat masa depan saya lebih baik, lebih sehat, lebih positif. Itulah sebabnya adalah sangat penting bagi diri saya membuat satu koneksi dengan Tuhan, karena Beliau adalah umpama matahari yang terus-menerus tanpa batas menyinari saya, menyuburkan saya dengan kasih, damai, dan kepositifan. Hubungan saya dengan Sang Pencipta sangat membantu saya berlakon dengan baik dan bijak. Andai kata badan yang saya pakai
badan ini jatuh sakit. Saya jiwa merawatnya, merawat badan dengan kasih sehingga badan ini menjadi sehat kembali. Badan ini alat untuk saya, sang jiwa, mengekspresi dan menunjukkan pribadi saya sebagai ciptaan dari Yang Maha Tahu, Maha Bijak. Hanya saya sebagai ciptaan bisa menunjukkan kepada seluruh dunia siapakah pencipta saya, apakah kehebatan beliau, apakah kekuatan beliau, apakah kesaktian beliau, dan apakah kebijaksanaan beliau. Sebagai tanda cinta kasih kepada Tuhan, saya harus berlaku bijak dan baik, internal dan eksternal. Itulah tanda kasih saya kepada beliau, tanda hormat saya kepada beliau, tanda pasrah saya kepada beliau. Dalam keheningan ini, saya perhatikan bahwa badan saya sangat rileks, pernafasan saya sangat normal, saya jiwa sangat tenang, damai, bahagia, kuat, yakin, positif. Inilah perasaan, feeling, emosi, kesadaran yang saya terima dari beliau yang indah dan cantik, agung dan maha, dari beliau yang di atas. Kepada beliau saya sujud dengan penuh kasih dan hormat, karena hanya beliau yang satu-satunya yang bisa memulihkan diri saya kepada saya yang asli, asal, tanpa polusi, tanpa korupsi. Hanya beliau bisa memberi saya jati diri saya. Itu akan terjadi ketika saya jiwa cahaya berhubung dengan cahaya Maha Agung. Cahaya bertemu dengan cahaya Pencipta datang kepada saya ciptaan, dan saya ciptaan bertemu dengan Sang Pencipta. Pertemuan hening, pertemuan indah, pertemuan penuh kekusyukan, pertemuan penuh kehangatan. Inilah meditasi saya ciptaan
berhadapan dengan Sang Surya, Sang Pencipta yang penuh cahaya, cahaya yang syarat, yang penuh dengan kasih, sayang, kelembutan, pengetahuan, dan kekuatan. Jika saya menjadi full, saya menjadi penuh, saya menjadi yakin, saya bisa berbagi semua itu kepada keluarga saya, teman-teman saya, lingkungan saya, dan inilah namanya Trihita Karana. Pertama saya dan hubungan saya yang penuh makna, yang penuh manfaat dengan yang satu. Dan dari itu, hubungan saya dengan diri saya, dengan orang lain, dan lingkungan menjadi komplit. Inilah Trihita Karana yang harus saya praktekkan. Selain itu, ketika saya memberi perhatian kepada Yang Maha Kuasa, Sang Surya yang Maha Tahu, pikiran saya menjadi suci, menjadi jernih, menjadi kuat dan positif. Dengan pikiran seperti itu, sudah tentu, sudah pasti kata-kata, perbuatan, dan relasi saya dengan orang lain adalah pada level super. Namanya Trikaya Parisuddha. Pikiran, kata-kata, perbuatan syarat dengan keilahian, syarat dengan kebenaran, syarat dengan kejujuran, syarat dengan kepositifan, syarat dengan pengetahuan dan kematangan. Maka spiritual mengajar saya bahwa memberdayakan diri saya yang internal sangat-sangat mempengaruhi dunia saya yang eksternal, karma, dan takdir saya, masa depan saya, kebahagiaan saya. Koneksi dengan Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah adalah sangat penting. Beliau memiliki banyak nama, Iswara, Prabu, dan banyak lagi. Tapi hubungan saya dengan beliau adalah hubungan yang eternal, tak terpisahkan. Beliau adalah tujuan hidup saya, karena hanya dari beliau, hanya dari yang satu, saya belajar menjadi manusia, aktor, pelakon, dan musafir yang bijak di bumi nyata ini. Saya hening, saya terfokus, saya terkonsentrasi, saya distrum, saya menerima bensin dari Tuhan. Umpama baterai dicas, saya menjadi full
Tuhan yang mengisi saya, memberdayakan saya, memperkayakan saya dengan segala ilmu beliau. Beliau mengatakan pada saya, ingat, ingat, engkau adalah jiwa, engkau abadi, engkau yang melakukan karma, engkau yang terperangkap dalam karma, engkau yang harus keluar dari perangkap karma, engkau yang harus bersinar, engkau yang harus menjadi contoh, engkau harus menunjukkan saya, Sang Pencipta, engkau. Dalam keheningan, saya menitiskan air mata kasih. Hanya beliaulah satu-satunya di bumi ini yang bisa mengerti saya dan merawat saya secara internal dan eksternal. Hanya beliaulah satu-satunya yang bisa menjamin kesejahteraan dalam hidup ini dan setelah badan ini tiada. Hanya beliau yang bisa menunjukkan destinasi yang paling baik, yang paling tinggi untuk saya mengikuti. Tuhan adalah pusat perhatian hidup saya, walaupun saya bekerja, saya memiliki family, saya ada tanggung jawab yang harus saya lakukan dalam hidup sebagai manusia ini. Saya tetap pelihara persahabatan dengan yang tak tampak, karena yang tak tampak dengan yang tak tampak adalah teman, mitra abadi, adalah mitra yang ada hubungan abadi. Karena pencipta dan ciptaan memiliki hubungan yang tak akan terpisahkan. Dalam meditasi ini, badan saya penuh rileks dan penuh bahagia. Otot-otot, urat saraf, seluruh badan menjadi sehat, segar, sel-selnya menjadi segar dengan pikiran yang saya ciptakan, pikiran yang saya terima dari Tuhan. Jika jiwa sehat walafiat, badan menjadi sehat walafiat. Bukan vitamin, bukan makanan, bukan olahraga, tapi pikiran yang menjadikan jiwa, raga, rohani, jasmani, sehat walafiat, internal, eksternal. Dalam keheningan ini, saya panjatkan puji syukur yang datang dari lubuk hati saya kepada Sang Pencipta, dan saya katakan pada Tuhan, I love you. I love you more than anything else in the world.
Tuhan, saya sayangimu lebih daripada segala-galanya di bumi ini. Engkau utama, pertama, tertinggi dalam hidup saya. Tuhan, I love you. Shanti, Shanti, Shanti.